Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Aldrin Alfasya di channel saya Aldrin Gondrong Alfasya. Nah, saat ini saya berada di tempatnya Pak Edi, atau orang tua dari Mas Diki. Sebenarnya keperluan saya ke sini itu untuk minta izin nih, karena kan saya mau bikin liputan masak-masak di sini. Jadi saya harus minta izin dulu sama yang punya rumah kan. Saya kan mau rencana saya video yang akan saya buat itu adalah mukbang atau masak rumput gajah atau pakcong. Nah, sebelum itu kita harus minta izin dulu. Ya, langsung aja kita ke sana untuk ngobrol sama Pak Edinya. Sekalian minta izin. Gelap ya. Yuk. Kok dipotongin tuh? Aduh. Wih, lebat banget ya ini ya. Cocok nih. Woi, assalamualaikum Pak. Lewat mana nih? Oh iya. Wis. Ini udah kayak di hutan belantara ya. Waduh. Nice. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini nih Pak. Saya ini kan mau bikin video masak-masak nih. Nah, rencana saya tuh kan mau masak pakcong ini ya kan. Nah, saya mau minta izin nih bikin video di sini, gimana Pak? Boleh kah? Ya boleh kah? Boleh. Tapi ya nggak ada orang masak itu. Oh, namanya video asal-asal ya, yang penting menghibur ya kan. Ini ngomong-ngomong apain ditebangin Pak? Ini Waduh. ini kan saya potong Iya. supaya ini loh. Ini kan Oh. nanti kalau nggak dipotong nggak bisa beranak, nanti bisa mati kan tinggi-tinggi itu. Gitu. Oh gitu. Ya, terus ini udah dibedeng-bedeng ya. Iya. Ini dulunya ditanemin apa Pak? Dulunya ini saya tanamin ketimun. Oh, Nah tuh. ini saya Bisa tanam duduk. ketimun Nah, ngobrol-ngobrol aja. sama ubi rambat. Sampean lenggah ngon. Ya. Hmm. Tapi terus ubi rambat ketimun tuh hasilnya berapa Pak satu bulan biasanya? Hasilnya itu gini loh, tinggal tinggal bibitnya itu seberapa. Kalau ini ditanami semua, ini dapat 4 bungkus. Ini 4 bungkus. 4 bungkus. Kalau satu bungkusnya itu kalau baik dapatnya itu 2,5 juta. Sekali panen. Iya, satu bungkusnya itu. Berarti kalau 4 bungkus bisa 10 juta dong. Iya, bisa 10 juta itu. Nah, ini kenapa nih milih ditanamin pakcong nih? Yes. Nah, ini kan begini loh. Ini kan maunya kan tanam itu saya tanam ini kan bukan untuk ini loh tambah penghasilan yang lebih banyak itu loh. Terus kandangnya juga udah bagus. Kandangnya udah bagus. Waduh. Rumputnya ya udah besar. Udah tinggi ya? Udah Ini, kayak hutan belantara. Nah, ini ada 3 meter ini. Gitu. Jadi ini ya, kalian kalau ke sini itu sinar matahari itu nggak tembus sampai ke bawah. Ya. Jadi adem tuh di sini tuh, karena rumputnya udah tinggi-tinggi no. Ya. Udah Seperti, 2 meter 3 meter kayak gitu kan. Seperti pohon tebu ini. Makanya saya kan kemarin tuh tertarik untuk ngerekam di sini tuh. Saya bikin video masak-masak tuh tidak bermaksud untuk apa-apa, hanya untuk hiburan aja. Nah, masaknya adalah masak rumput gajah atau pakcong. Nah, sebelum saya buat video masak-masak itu ya saya harus izin sama beliau dulu, selaku yang tuan rumah yang ada di sini gitu kan. Takutnya kan kalau nggak setuju kan, atau merasa saya eksploitasi tanahnya kan nggak enak gitu kan. Tapi ini Pak, ini ngomong-ngomong nih Pak, saya ini kan YouTuber masih awal-awal Pak. Ya. Kalau saya numpang liput di sini tuh nggak bisa bawa apa-apa, kayak donasi kayak itu nggak bisa bawa saya. Oh, nggak apa-apa itu kan. Ini kan saya yang nggak
Enggak nanti-nanti itu harapan itu kok. Oh. Enggak. Apa-apa. Tapi gini Pak, ngomong-ngomong sampean itu dulu di Jawa ngapain sih Pak? Dulu memangnya itu kalau petani memangnya saya cuma 40% mungkin. Itu setiap harinya yang saya lakukan itu servis sepeda motor, kalau di sini ya bengkel itulah. Oh, terus saya nih mohon maaf nih ya Pak ya, saya Iya. dengar cerita tuh sampean tuh di Jawa sempat jadi preman nih. Oh iya pernah dulu. Di mana tuh? Ya di bagian Lamongan Surabaya. Halo orang Lamongan. Oh, iya. Salam. Bagi orang Lamongan nih. Orang Lamongan. Ini dulu yang pernah berantem sama beliau nih barangkali nonton. Ya sampai gigi saya habis. Saya kira Pak, itu dulu gigi habis itu karena kebanyakan ngunyah bodrek Pak. Tapi sekarang udah tobat. Udah insap. Insap udah. Ngomong-ngomong dulu tuh gimana kok bisa masuk ke dunia premanisme tuh? Nah, itu kan waktu muda itu kan anak muda kan. Ya. Mau mencari jati diri kan. Nah, itu tapi kebacut. Kebablasan itu. Itu gimana tuh? Sampean tuh perebutan wilayah atau jadi debt collector atau peredaran narkoba atau gimana Pak? Enggak. Apa kelompok kriminal apa nih? Enggak, misalnya saya ini cuma memang anak muda untuk minum-minum, untuk senang-senang. Gitu. Terus ya enggak pernah itu minta-minta sama ambil orang-orang itu enggak. Enggak pernah malak. Enggak, cuma ya misalnya ya majekin itu pabrik. Sama aja ya. Majekin terus sampean jadi keamanan gitu. Enggak, kalau ada keamanan tuh saya mintain. Jadi ini yang malak premannya gitu. Iya, ya. Kan di situ kan ada apa itu? Apa ya yang jaga itu? Ini satpam. Satpam, saya minta satpam itulah untuk minum itu. Kalau nggak dikasih? Nggak dikasih ya gitulah. Dikepret bos. Tapi ngomong-ngomong Pak, pernah nggak ini dikeroyok orang gitu? Ya pernah. Oh, berapa orang tuh? 6 orang ya pernah, atau minimal 50 orang pernah saya. 50 orang? Iya. Dikeroyok 50 orang? Ya. Terus gimana tuh sampean lawannya? Ya saya ini kan ya pemberani memangnya. Oh iya. Ini pernah dibacok ini ya, ini luka ini. Ini. Nah, enggak, sampean 50 orang tuh lari dulu atau terpojok nih? Saya kan kalau kalah ya lari. Sama kayak gua ya. Kalau kalah mendingan lari kan. Daripada mati konyol ya. Itu orang yang royok tuh bawa parang nggak atau gimana? Iya, bawa parang. Kalau di sana itu enggak parang namanya. Apa? Namanya Celurit. itu enggak padang. Pedang. Kayak kelewang tuh. Ya. Oh ya nih, ngomong-ngomong, terus kok memutuskan untuk apa pindah ke Kalimantan Utara ini? Gimana? Ya, ini kan supaya merubah nasib gitu loh, supaya enggak jalan yang mencari jalan kebenaran itu. Akhirnya sekarang cari uang yang halal, yang dimakan itu halal, dan kita bisa sholat sedikit-sedikit. Amin. Amin. Jadi akhirnya di sini tuh beliau menjadi petani dan apa nih bengkel ya? Masih bengkel saya. Nanti saya bengkel kasih sepeda tahu motor. bengkel saya. Ya. Bengkel sepeda motor dan inilah lahan beliau gitu yang sekarang ditanamin rumput gajah ini yang udah bikin kandang kambing bagusnya ampun ya kayak tapi sayangnya masih kosong tapi ya nggak apa-apa lah sabar kan Pak nunggu itu Pak ya nunggu proses lagi yang lebih jauh sebenarnya nggak sabar Pak ya, orang kan harus sama Allah tuh harus sabar iya Pak makanya kan saya bilang tadi yang membantu kita tanpa tendensi itu cuman Gusti Allah. Nah, kalau orang-orang tuh ya banyak tendensinya politik, kedudukan dan segala macam ya. Jadi ya, tapi ya itu urusan-urusan mereka lah. Yang penting kan saya di sini untuk intinya saya kesini tuh Pak, cuman minta izin untuk ngonten di sini, untuk apa bikin video masak-masak hiburan di sini gitu kan. Bukan kan, untuk menyindir kanan kiri. Gimana? Ini loh Mas Gondrong, orang kan harus berusaha loh. Kita berusaha, kita bikin bengkel, kita bikin peternakan. Kita kan sudah usaha. Dari usaha ini kalau belum lanjut ya pasrah dengan Allah aja itu loh, Pak sabar itu. Tapi harapannya ini
cepat terisi kandangnya gitu kan Pak. Iya, sebetulnya ya begitu. Karena ada, ya ada penjelasan gitu. penjelasan Maunya. gimana nih? Waduh, Penjelasan, penjelasan lagi. penjelasan Kalau itu ya. penjelasan itu jangan minta sama saya Pak, minta sama yang di atas saja. Ya, Tapi ngomong-ngomong ya, ya. saya dulu nih bocoran aja. Waktu kesini tuh kaget. Dulu kaget karena apa? Oh tempatnya Mas KUPT itu apa? Udah bisa nanam-nanam sayur. Saya bilang di mana nanamnya ya? Orang masih kena air semua. Ternyata di sini tuh udah ditanggul. Ya. Nah, dulu gimana nih? Berapa bulan tuh nanggul keliling ini Pak? Nanggul keliling ini 100 meter 50 musuh 100 ini Ya. 4 bulan. Berdua aja. Ya berdua, kadang-kadang ya sendiri. Jadi beliau ini udah tanaman sayurnya banyak. Nah, sekarang dikorbanin nih tanaman sayurnya untuk apa? Budidaya rumput gajah untuk pakan kambing gitu. Nah, harapannya adalah apa ya? Tentu saja untuk meningkatkan taraf ekonomi ya kan, Pak? Ya. Ya, pendapatannya supaya meningkat. Terus apalagi nih? Memang suka beternak apa? Ya, dulunya punya pengalaman berternak dulunya itu di Jawa itu. Tapi ternak bukan ternak itu, ternak kambing, tapi ternak sapi. Oh, ternak sapi. Kalau di Jawa. Itu pernah berhasil saya di Jawa. Ternak sapi? Iya. Terus rencana nanti itu gimana tuh? Kandang mau diisi kambing pribadi atau yang mitra-mitra itu, Pak? Ya, maunya saya ya mitra memangnya saya ini. Ya pokoknya terus harus mitra saya ini. Enggak gitu. mau ngasih kambing sendiri saya. Oh, kenapa tuh? Karena saya ini orangnya itu nggak pernah, kalau bicara itu nggak pernah kesana kesini. Saya kerja itu ya ikut sama Cina di Surabaya itu saya nggak pernah kerja itu main-main itu nggak pernah itu. Bukan coba-coba iseng-iseng aja. Bukan iseng-iseng. Kalau nggak apa itu ya, nggak percaya, lihatlah ke sini. Mana itu yang kandang yang sudah selesai, mana rumput yang banyak kan Mas Gondrong kan tahu. Saya orang bohong apa enggak itu kan tahu. Ya sebenarnya ya sih memang ya lebat ya. Udah kayak hutan belantara. Memangnya di sini ini ya, ini orang minta itu ya saya kasih. Oh katanya nggak dikasih Pak kalau minta sampean. Itu dipelintir orang itu. Ini tuh ceritanya. Wah gini. Soalnya tuh saya denger ya, kalau minta tempat Pak Edi tuh nggak dikasih katanya. Orangnya tuh kalau minta buat bibit nggak dikasih. Ini kita tanya langsung nih sama beliau, bener nggak Pak? Oh itu nggak betul, itu dipelintir sama orang-orang yang mungkin ya nggak suka sama saya. Itu kan gini ceritanya. Memangnya ada orang saya minta, tapi nggak saya kasih. Yang saya kasih itu untuk bibit. Oh, untuk bibit. Tapi bukan untuk apa? Bukan orang untuk pakan. Untuk pakan ternaknya itu. Kan saya ini kan saya keluar modal itu, saya beli pupuk itu udah habis 3 mungkin. 3 apa? 3 karung. 3 karung. Gila. Kan kalau ingin ambil daunnya aja nggak boleh saya. Itu. Nah itu orang-orang bicara katanya minta di sini tuh nggak boleh. Iya soalnya saya dengar tuh begitu Pak, katanya kalau minta bibit kesampean tuh nggak dikasih, bilangnya gitu. Itu makanya itu saya perjelas. Jadi ini ya, jadi kalau kesini tuh kalau boleh untuk minta bibit boleh. Iya. Tapi kalau lu minta buat pakan kambingnya, yang jelas nggak boleh. Soalnya kan dipupuk kayak gitu. Sedangkan ini di Jawa ya, kalau saya dengar nggak tahu bener apa enggak ya. Katanya rumput gajah ini atau pakcong ini memang dijual gitu. Kalau di Jawa bener nggak Pak? Ya sebagian ya dijual, sebagian itu ya kalau jagung itu, daun jagung itu diikat, 1 ikat itu 10.000, 20.000 itu. Gitu. Katanya kan ada yang kecil ada yang besar. Berarti kalau ini nanti warga ada yang minta bibit boleh berarti? Boleh. Oh, boleh. Ini. Jadi siapa aja nih? Kan ini lihat lah ini. Nah, ini kan tinggi-tinggi ini. Nah, ini tinggi-tinggi. Nantinya ini saya potong ya. Kalau nggak ada yang mau ambil bibit, ini saya potong gini Mas Gondrong ya. Ini saya potong gini. Nah, saya potong gini, saya keringkan untuk kayu bakar. Loh kok untuk kayu bakar? Aduh, sampean ini. Kalau kering.
Karo kering kan kan Masa kayu bakar ya ini kan. Nah, waduh, dikeringkan untuk kayu sini. bakar. Ini ngomong-ngomong, Pak. Saya itu kan mau nanam timun nih di Iya. tempat saya. Iya. Kan butuh lanjaran nih. Kayaknya bisa ya buat lanjaran timun ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa nanti hidup. Waduh. Nanti kalau hidup. Daripada saya Nah. potong-potong perengat kan. Nah. Ini loh Mas Gondrong. Nah, ini kan kalau dipotong, ini kan Ya. kena sinar matahari, ini kan tumbuh lagi nih. Jadi Kalau keluar nggak dipotong, tumbuh. nggak bisa beranak ini. Oh. Mati ini nanti. Yang tinggi-tinggi nih. Bukannya saya ini marah, bukan. Oh. Ini untuk Enggak, ini loh. siapa yang bilang sampean marah kan? Iya, enggak nanti orang-orang kadang itu dipelintir lah, itu marah orang itu. Iya, Enggak, memang butuhnya ini supaya beranak ini. Potong sini. di tengah hidup di tengah masyarakat yang belum mapan itu memang banyak distorsi informasi ya. Jadi ya Ya, harap maklum dan harap Iya. sabar. Karena kan ya potong sini. begitulah. Gitu. Kirain tadi mau dipotong semua, Pak. Loh, iya saya potong ini nanti. Potong semua. Iya. Wah, nanti buat pakan kambingnya gimana? Loh, nanti kan tumbuh nanti. Oh iya. Kirain mau ditanamin timun, Mbak lagi. Tapi ngomong-ngomong, beliau ini loh, dulu ya 3 bulan 40 hari ya. Iya. Tiap 40 hari itu panen bisa jutaan loh dapatnya. Apa aja, Pak, yang ditanam dulu selain timun, Pak? Timun sama itu ubi rambat itu. Oh, bijalar. Ya, ubi jalar itu kan itu 2 kilo itu 15.000. Oh, kalau di sini Iya. dijual keliling. Jual keliling sama istri saya itu. Eh? Oh ya. Weh. Jadi gitu aja. Jadi nantikan video saya selanjutnya di sini untuk apa? Masak Pak Cong ini ya. Karena ini sebenarnya apa ya? Ini tripodnya udah mau dipakai sama Mbah Sumbran. Karena saya ini minjem tripod gitu. Jadi gitu aja ya Pak ya. Boleh ya jadi ya saya bikin video di sini ya. Iya, boleh. Oke. Jadi gitu aja, tonton saya terus. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.